Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Pemirsa El Sinta TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita manfaatkan waktu dengan baik dan manfaatnya juga baik membuat kita lebih dalam mendapatkan hasanah kebaikan dan ilmu pengetahuan serta nilai kebaikan di hadapan Yang Maha Kuasa. Nabi menyampaikan julusus sa'ah indal ulama ahabbu ilallah min ibadati alfis sanatin. Jadi kita mau duduk bersama-sama orang alim, ulama, habaib, ustazah, pembawa fatwa. Kata Nabi, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah maaf, min ibadati alfi sanatin, dibandingkan dengan sholat 1000 rakaat. Jadi duduk sebentar dengan ustadz, ulama, habaib, kiai, tujuannya adalah ta'lim, menambah nilai ilmu pengetahuan, mendapatkan ilmu dan menambah wawasan. Itu lebih baik daripada melaksanakan sholat 1000 rakaat, sholat sunat yang dimaksud. Dalam kesempatan yang baik ini, yang mempunyai waktu yang luang, mari kita bersama memanfaatkan waktu, karena Nabi mengingatkan al-waqti asmin minah dahabi wal fiddah. Jadi waktu yang singkat ini itu kalau dibandingkan dengan intan permata, dengan perhiasan, itu jauh lebih baik waktu yang kita manfaatkan. Maka di kesempatan baik ini kami akan membahas tentang menjelang Ramadan datang. Kita sudah pada tahu bahwa orang muslim dimanapun berada, ketika akan datang bulan Ramadan, ada saat-saat kegembiraan di dalam hatinya itu sungguh luar biasa, dan merasa puas mungkin dengan orang-orang yang melaksanakan saum ketika dia melaksanakan pada saat Ramadan tiba. Karena bisa jadi ketika kita mengharapkan sesuatu, kita tidak bisa terlaksana, tidak bisa melaksanakan, maka mungkin bukan kekecewaan, tapi dia tidak bisa melaksanakan apa yang dia inginkan. Jadi tidak mendapatkan kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Di dalam Al-Quran surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 184, di akhir ayat Allah katakan wa antasumu khairul lakum. Berpuasalah kalian, berpuasalah kamu, khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu, in kuntum ta'lamun, bila kamu tahu, bila kamu mengetahui. Sementara ini kita mungkin belum tahu apa isi Ramadan, apa isi puasa di bulan Ramadan ini. Di situ banyak sekali manfaat yang kita lakukan, terutama nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai yang bermanfaat khususnya untuk kita dan keluarga kita dengan melaksanakan kegiatan di bulan puasa, terutama puasanya sendiri, itu sungguh luar biasa. Maka saat ini kita belum tahu apa sih di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini orang banyak mengharapkan. Padahal Allah sudah memberitahu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik untuk kamu bila kamu mengetahui, gitu ya. Lalu ada apa di dalamnya? Nah, ada satu keterangan yang membuat kita hati kita tenang, gitu ya. Dalam keterangan itu menyampaikan begini, man soma yauman, siapa yang puasa baru 1 hari, fi sabilillah, mengharap ridha Allah, di jalan Allah. Bayangkan puasa 1 hari mengharap ridha Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar, Allah akan menjauhkan dari api neraka khandakun kama bainas sama'i wal ardh, sejauh langit dan bumi.
kalau kita berita atau kita menceritakan tentang jauh, matahari ke bumi itu ribuan kilometer, mungkin 900 juta kilometer. Itu dari bumi ke matahari. Kalau dari langit, khandaqun kama bainas sama'i wal ardh, Allah akan menjauhkan api neraka bagi orang yang berpuasa baru 1 hari sejauh langit dan bumi. Itu diantaranya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, sungguh luar biasa. Maka yang kita harapkan adalah ketika masuk bulan Ramadan, masuk bulan puasa, bukan saja kegembiraan, tapi kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu saum. Pemirsa El Sinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, lapar memang, haus memang, getir memang, tapi itu semuanya akan membuat kita sehat. Bahkan Nabi mengingatkan sumu tasih, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Artinya dengan melaksanakan puasa bukan berarti kita akan sakit. Kalau mungkin kondisi tidak bagus, kondisi tidak menentu, kita dilarang oleh dokter untuk tidak puasa, tidak saum sementara, maka kita lakukan apa yang disampaikan oleh dokter. Tetapi kalau kita dalam memposisikan tidak menjadi masalah, kita melakukan puasa, maka banyak yang didapat oleh orang yang melaksanakan puasa. Maka pemirsa El Sinta yang berbahagia, sebelum melanjutkan acara ini, kita kasih kesempatan untuk ada yang lewat, dan mudah-mudahan nanti berikutnya kita teruskan untuk melanjutkan kegiatan ini. Pemirsa El Sinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, saya menyoroti teman-teman, saudara-saudara pada saat bulan Ramadan tiba. Memang ada gembira dengan melaksanakan saum itu karena biasanya kegembiraan itu sudah mendekati ke bulan bulan Syawal atau Lebaran lah. Kalau di kampung itu namanya Lebaran. Ya siapa sih yang tidak merasa bangga, bahagia kalau mereka dengan akhir dari Ramadan itu bersilaturahim, tatap muka, bersaling memaaf-maafkan. Tapi dalam perjalanan ini kadang-kadang kita ini tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Salah satu contoh, puasa datang, malamnya ada satu hal yang harus kita lakukan, ibadah, baik mahdoh ataupun goir mahdoh. Di antaranya melaksanakan taraweh lah atau qiyamul lail, terserah bahasanya, yang penting kita bisa melaksanakan yang seharusnya kita lakukan. Nah ini kadang-kadang aneh, ketika kegembiraan kita datang di dalam hati untuk datangnya bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan kita tidak memanfaatkan waktu, bahkan waktunya panjang, waktunya banyak untuk membaca, untuk mengkaji, untuk ta'lim, muta'alim, bahkan untuk melaksanakan taraweh, kita biasa-biasa saja, tidak ada hasrat untuk melakukan yang terbaiknya. Yang jadi masalah adalah ketika taraweh itu dilakukan, kita tidak seharusnya kita lakukan. Mungkin bacaannya yang tidak tartil, bacaannya yang terlalu cepat, sehingga yang dikejar itu adalah selesai melaksanakan taraweh. Kita ketika waktu masih kecil dulu, inginnya itu sudah mendekati Lebaran, karena kebahagiaan itu pasti akan dirasakan oleh anak-anak biasanya. Yang jadi masalah sekarang ini, ketika Ramadan datang, ada kewajiban untuk melaksanakan taraweh, tapi ditinggalkan begitu saja, tidak melaksanakan. Ketika saumnya itu datang, kita biasa-biasa saja, tidak ada nilai yang lebih baik dari bulan-bulan atau dari hari-hari yang lain. Sehingga puasa datang, kita
tidak bergeming, tidak ada hatinya itu getaran hati untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, tidak dimanfaatkan waktu, maka puasa begitu saja. Kalau toh kita melaksanakan taraweh, kadang-kadang tarawehnya itu memilih-milih. Ketika di masjid itu tarawehnya cepat, kita ngejar seperti begitu. Ada memang satu cerita yang kadang-kadang unik gitu ya. Cerita ini memang nyata. Satu saat taraweh di sini memang biasa, gitu. Ada yang 11, ada yang 23. Nah di masjid ini memang ada yang 23. Tiba-tiba kedatangan tamu lah, mungkin seorang penceramah gitu. Penceramah ini biasa melaksanakan yang 11 dengan witir dan dipersilakan untuk jadi imam. Dia tadinya menolak untuk melaksanakan sholat taraweh. Akhirnya ditawarkan kepada jamaah, ini yang 23 atau yang 11? Yang 23 Ustaz gitu. Oke, kalau seperti begitu. Saya biasanya yang 8, 3 witir jadi 11. Di sini 23, oke. Ketika dia sholatnya karena udah terbiasa tartil gitu ya, tidak terlalu cepat-cepat, maka sudah selesailah 8 rakaat. Yang dibaca suratnya itu yang cukup panjang lah, karena biasanya di situ yang suratnya yang tidak terlalu panjang, yang biasa-biasa aja. Kul biasanya, ada kul ya, ada kulhu, ya itu aja. Nah, Ustadz ini biasanya panjang membaca surat karena kesempatan baik. Maka setelah selesai 8 rakaat ditanya lagi ke jamaah, bagaimana? Teruskan 23? Oh nggak usah Ustadz, nggak usah gitu. Nah itu artinya dia memang tidak siap untuk menghadapi kedatangan Ramadan. Belum siap menghadapi apa yang seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan. Nah ini yang kadang-kadang disayangkan. Oleh karenanya pemirsa El Sinta yang berbahagia, kalau toh misalkan seperti ini ada di kampung kita, di daerah kita, atau di warga kita, atau biasanya kalau di kota mungkin di perumahan-perumahan, ya kita tinggal bagi. Mungkin ada yang cukup dengan 8, 3 dengan witir, selesai ya silahkan. Ada yang 23 silahkan. Tapi kalau pada saat itu kita udah kelihatannya melaksanakan biasa 23, tiba-tiba di stop, artinya banyak hal yang perlu dipertanyakan. Maka di bulan Ramadan ini persiapkan mental, karena ibadah itu bukan sesuatu yang main-main. Ibadah itu adalah hal yang mesti kita lakukan sesuai dengan perintah. Untuk apa? Pendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita simak ayatnya yang sering kita baca, itu sungguh membuat kita takjub. Di antaranya surat 2 itu ayat 183 itu kita bacakan, dan kalau kita urut dari satu persatu ayat itu sungguh luar biasa. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ayat ini diawali dengan harfun nida. Tahu nggak harfun nida? Harfun nida itu kalau bahasa kita mungkin kata seru gitu. Kata seru itu adalah satu perintah. Perintah itu kan fi'il amar. Fi'il amar itu biasanya dilakukan, ada satu ketergantungan. Misalkan ketika ayatnya turun, maka harus kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tapi ada ayat yang menyuruh bahwa perintah ini dilaksanakan seumur bumi masih berdiri. Artinya kalau namanya fi'il amar itu, bagaimana mereka melaksanakan perintah itu selama kehidupan di dunia ini masih berada. Selama kita masih mampu, selama kita masih ada, kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ayat di awal saja sudah menunjukkan, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan ayat ini, pertama pendekatan kita kepada Allah, yang kedua kita mudah-mudahan bisa takwa.
Dengan melakukan hal yang Allah perintahkan, kita bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa takwa. Bagaimana kalau kita tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan tidak kita lakukan? Kita bisa disebut takwa kalau perintah itu kita bisa lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Pemirsa El Sinta yang berbahagia, sebelum kita teruskan, ada yang lewat sebentar. Pemirsa El Sinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita ulang kembali. Ayat ini sudah tidak asing lagi. Bagaimana bunyinya dan bagaimana kita menerjemahkan arti itu keseharian. Artinya implementasi yang kita dapat dari ayat itu, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Maka ayat ini diawali dengan harfun nida. Harfun nida itu adalah kata seru. Kata seru itu adalah perintah yang harus kita lakukan. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu bimana furad. Artinya maknanya itu wajib, fardu. Fardu itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggal. Tidak boleh, tidak harus dilakukan dalam kondisi apapun kecuali dalam ketidakmampuan. Perjalanan, sakit yang sangat luar biasa dan yang lainnya. Maka kutiba alaikumusiyam, laksanakan fardu kamu untuk melaksanakan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata bukan hanya kita saja yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Dulu orang-orang yang sebelum kita hidup, orang-orang yang beriman kepada Allah juga diperintahkan oleh Allah. Untuk apa? La'allakum tattaqun. La'alla itu bimana taroji. Dari kata roja, ada satu harapan. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan. La'alla itu mudah-mudahan. Tattaqun. Apa itu tattaqun? Nabi menyampaikan tattaqun itu adalah hudurul qalbi, kehadiran Allah di dalam hati, di dalam jiwa. Itu tattaqun. Ulama sepakat, tattaqun itu adalah imtisalul awamilillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah, menjauhkan apa yang dilarangnya. Ini adalah satu perintah, berarti harus kita lakukan. Larangannya sesuai dengan kemampuan kita jauhi. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau saja kita nanti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan Ramadan, melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan, itu satu kesempatan dan itu satu momen yang sungguh luar biasa. Nilainya, pahalanya atau ganjarannya nggak usah diceritakan. Tadi disampaikan di prolog yang pertama bagaimana kita baru melaksanakan satu kali puasa, itu begitu indah dan membuat kita menggetar hati kita ini untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, ke depan siapa saja yang bisa kita dan mampu melaksanakan puasa, maka nilai-nilai yang Allah akan berikan itu sangat sungguh luar biasa. Kalau saja di awal-awal kita sudah mampu melaksanakan dengan baik, bisa mampu melaksanakan dengan sempurna dalam melaksanakan sholat dan puasa di bulan Ramadan, itu sungguh luar biasa. Apalagi kita di dalam 1 tahun sebulan itu kita mendapatkan keistimewaan. Istimewa itu artinya lain dari yang lain. Apa itu diantaranya? Malam Lailatul Qadar. Kita membayangkan kita di dalam Ramadan itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau hidup kita ini dikasih umur, misalkan kita tidak tahu ya, ada 70 tahun, ada 100 tahun, setiap tahun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu sungguh luar biasa. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, Lailatul Qadar itu kan Lailatul Qadri khairum min alfisah, malam di mana kita mendapatkan nilai lebih baik daripada 1000 tahun. Berapa tuh? Kalau kita bandingkan mungkin 84 tahun. Kalau setiap tahun kita mendapatkan keistimewaan atau malam Lailatul Qadar itu seperti itu, wah itu sungguh luar biasa. Berarti setiap tahun kita mendapatkan keistimewaan atau bonus lah.
Kalau mungkin kita bekerja di perusahaan atau di mana saja kita mendapatkan bonus, biasanya bonus itu melebihi dari gaji per bulan. Kalau kita per bulan gaji mungkin 6 juta, 7 juta, atau 5 juta, bonus biasanya 10 kali lipat, atau mungkin lebih dari itu. Nah, inilah malam Lailatul Qadar. Kata Allah, Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kebayang nggak kalau kita mendapatkan nilai ibadah seperti itu? Maka jangan jadikan bulan Ramadan yang akan datang sebagai mainan atau sebagai kegembiraan hanya kalau ketemu dengan saudara, dengan teman, tapi jadikan itu momen untuk memperdalam, menambah nilai keimanan kepada Yang Maha Kuasa, sehingga setiap tahun kita mendapatkan hikmah dan manfaat, terutama adalah diampuninya dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, baik yang kecil, yang besar, yang disengaja atau tidak sengaja, bahkan diulang-ulang kembali. Oleh karena El Sinta yang berbahagia, atau pemirsa TV El Sinta yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita bersama Fastabiqul khairat, berlomba-lomba mendapatkan kebaikan, berlomba-lomba mengejar, berlomba-lomba meraih kebaikan, supaya kita semuanya wasyiqul ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jumara. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Mungkin nanti orang yang puasa masuk surganya khusus orang yang puasa, yang sholat khusus orang yang sholat, dan yang lain-lain. Tapi kita sebagai manusia yang biasa, yang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, harapan kita mudah-mudahan, satu, dosa kita diampuni, yang kedua, kita bisa diselamatkan, dibahagiakan dunia dan akhirat dengan apa yang kita perbuat, yaitu melaksanakan kebaikan di hadapan Yang Maha Kuasa. Semoga Allah memberikan keselamatan, kebahagiaan kepada kita semuanya. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang sempurna, maafkan kami. Kami kepada Allah juga kami mohon ampun, dan kepada pemirsa kami hanya selalu meminta maaf agar kesempurnaan itu diraih oleh kita semuanya. Billahi fisabilil haq wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.